Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Paradisa menatap bangunan megah di depannya dalam diam. Ia masih berdiam diri di dalam mobil meskipun sudah tiba di pekarangan rumah ini sejak 15 menit yang lalu. Matanya menatap kosong pada pilar-pilar besar yang menyanggah rumah di depannya. Terdengar helaan napas berat dari bibir perempuan itu, matanya menatap ponselnya yang tergeletak di atas tasnya yang ada di kursi penumpang. Ada panggilan masuk, Disa hanya memandanginya hingga layar itu kembali menggelap. Kembali menghela napas, Disa meraih ponsel dan tasnya. Mau bagaimanapun ia tetap harus masuk ke rumah megah itu. Papinya sudah menunggu di dalam dan sebentar lagi sudah memasuki jam makan malam. Itulah mengapa mamanya berulang kali menelpon. Disa membuka pintu mobilnya. Langkah melangkah dengan perlahan menuju pintu utama. Hatinya terasa enggan untuk masuk, tapi ia sudah sampai di sini. Pasti ada asisten rumah tangganya yang mengatakan pada sang papi jika Disa sudah sampai di rumah, tidak ada jalan untuk putar balik. Percuma saja, toh nanti juga akan dipanggil lagi untuk datang ke rumah ini. Rumah dulunya adalah rumah masa kecil dan remajanya, sayangnya sekarang sudah bukan lagi, rumah itu sudah banyak kehilangan esensinya sebagai rumah di mata Disa. Walau Disa masih menganggapnya sebagai rumah tempatnya pulang. Saat Disa membuka pintu, sudah ada asisten rumah tangga yang menyambutnya. Menyampaikan jika ayahnya sudah menunggu di meja makan. Tidak terhitung berapa kali Disa menghela napasnya hari ini. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan tadi dan sekarang ia harus berhadapan dengan ayahnya. Disa menebak-nebak apa yang akan mereka bicarakan hari ini. Usiamu sudah cukup matang untuk menikah. Menikahlah. Disa belum menyelesaikan makannya. Apa yang papinya sampaikan barusan sudah menghilangkan nafsu makan Disa yang bahkan sedari awal ia paksakan untuk bisa makan di meja makan ini. Mas, tunggu Disa selesai makan dulu, ujar Kamala pada suaminya. Perempuan itu melirik Disa yang sudah sepenuhnya meletakkan alat makan lalu meraih gelas yang berisi air putih lalu meneguknya dengan pelan. Kamu kenal Arfa Satya dari keluarga Wiyasa? Praba mengabaikan saran sang istri. Kepala keluarga di rumah megah ini tetap melanjutkan topik pembicaraan yang sudah diangkatnya tanpa menunggu reaksi dari putrinya atas kalimatnya sebelumnya. Disa meletakkan gelas yang sudah tinggal separuh isinya. Perempuan itu meletakkan tangan di atas pangkuan dan memundurkan punggungnya hingga bersandar di kursi. Perempuan itu menatap sang ayah yang menunggu jawabannya. Maka dirinya pun memberikan jawaban sesuai dengan yang papinya itu inginkan. Kenal, kami dulu satu alma mater. Arfa Satya. Disa mengenal lelaki itu. Arfa cukup populer semasa mereka berkuliah dulu. Disa tidak mengenal lelaki itu secara personal, hanya sebatas tahu saja karena kepopuleran lelaki itu sebagai mahasiswa berprestasi di tempatnya berkuliah. Papi dan ayahnya mengatur perjodohan untuk kalian. Dia pria yang baik dan menurut papi cocok untuk kamu. Cocok untuknya. Benarkah? Itu adalah penilaian papinya. Artinya penilaian itu sifatnya mutlak. Disa tidak diperkenankan untuk membantah. Atau mungkin boleh, tapi semua itu hanya akan berujung sia-sia. Jodohnya sudah ditetapkan oleh sang ayah, itu artinya Disa hanya perlu menjalaninya. Disa mungkin bisa memilih, tapi pilihannya belum tentu baik bagi semua orang yang ada di keluarga ini. Orang-orang sudah menunggu kabar pernikahan calon pewaris Asara Group. Ujar papinya lagi melanjutkan, suasana makan malam menjadi semakin dingin, lebih dingin dari biasanya. Calon pewaris. Bahkan posisi itu masih abu-abu untuk Disa. Ia belum benar-benar meraih posisi itu meskipun ayahnya sudah mewarisi perusahaan utama keluarga dari kakeknya. Masih ada banyak hal yang perlu dilalui Disa untuk mencapai posisi itu.
Menikah mungkin menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan. Disa memang sudah tidak tinggal di rumah keluarganya. Perempuan itu memilih tinggal di apartemen yang dekat dengan kantor sejak pulang dari luar negeri setelah melanjutkan pendidikan magister. Disa memang sudah merencanakan untuk tinggal terpisah dari keluarganya setelah ia bergabung dengan perusahaan. Tinggal sendiri akan lebih nyaman menurutnya. Papinya sudah tegas menyuruhnya untuk menginap malam ini. Disa sudah akan menolak jika bukan karena Kamala memohon padanya untuk menginap semalam saja karena besok hari Minggu yang artinya Disa tidak harus berangkat bekerja. Kakinya melangkah keluar dari lift yang membawanya ke lantai 2 rumah. Kakinya tidak membawanya menuju kamarnya. Kakinya itu justru membawanya menuju sebuah pintu ganda bercat coklat. Kamar ini sudah lama tidak Disa masuki. Kamar di mana ada banyak kenangan yang menyimpan tentang orang yang paling berharga untuk Disa. Tangannya memegang handle pintu lalu mendorongnya. Kamar itu selalu terlihat rapi. Pasti para asisten rumah tangga sudah instruksikan untuk selalu membersihkan kamar ini. Sudah belasan tahun kamar ini tidak berpenghuni, tapi semuanya masih sama. Letak-letak barang di dalamnya masih sama seperti terakhir kali kamar ini ditinggalkan. Disa melangkah menuju meja bufet yang ada di depan ranjang. Di atasnya tergantung sebuah televisi layar datar yang sudah pasti tidak pernah difungsikan karena kamar ini memang sudah tidak berpenghuni. Ada beberapa figura foto yang terpajang di sana. Beberapa di antaranya memuat wajah-wajah miliknya. Lebih tepatnya adalah sosok Disa saat masih anak-anak. Potret Disa yang sudah besar jelas tidak akan ada di kamar ini. Matanya kemudian beralih pada figura lain. Sebuah potret pernikahan orang tuanya. Foto itu memang terlihat jadul, namun senyum maminya yang merekah itu membuat foto yang warnanya mulai memudar itu tetap terlihat indah. Maminya yang ada di dalam potret itu bukanlah wanita yang memaksanya menginap malam ini. Bukan perempuan bernama Kamala yang mencoba menengahi pembicaraan mereka di meja makan tadi. Maminya bernama Mustika. Kamar ini memang sudah tidak dihuni lagi. Meskipun ini adalah kamar utama di rumah megah ini. Setelah maminya meninggal dan papinya menikah lagi, kamar ini tidak lagi ada yang menempati. Semua barang-barang maminya masih berada di dalam kamar dan tersimpan rapi. Papinya memilih menggunakan kamar lain bersama istri barunya. Itu adalah keputusan yang sangat disyukuri oleh Disa, karena apa yang berkaitan dengan maminya tidak dihilangkan begitu saja walaupun perempuan itu sudah tidak ada lagi di dunia. Disa jadi punya tempat untuk mengenang perempuan yang melahirkannya itu. Di kamar inilah Disa kerap kali menunjukkan seperti apa dirinya yang sesungguhnya. Dirinya yang mungkin tidak banyak orang di luar sana tahu. Sayangnya maminya itu sudah tidak lagi berada di dunia ini. Disa masih berusia 8 tahun saat papinya mengatakan maminya sudah tidak lagi bersama mereka. Bahwa maminya sudah kembali ke pangkuan Sang Pencipta. Kerinduan itu dengan cepat membelenggu para Disa. Sudah belasan tahun ia selalu mencoba meredakan rindu yang pada waktu-waktu tertentu menjadi sangat tidak tertahankan. Disa hanya takut, jika bayangan tentang maminya semakin memudar di ingatannya. Papi bilang aku akan menikah. Bagaimana rasanya dulu saat mami tahu akan dijodohkan? Disa meraih figura yang berisi potret maminya sedang memeluk dirinya yang berusia 4 tahun yang baru saja usai berenang di kolam renang yang ada di halaman belakang rumah. Dadanya semakin berat karena rindu yang merajai hati. Matanya terasa panas saat kepalanya mulai memutar memori-memori kebersamaannya dengan sang ibu. Disa berharap bahwa memori itu tidak akan tergerus oleh waktu, akan terus tersimpan dalam kotak memorinya dan tak pernah terlupa. Hanya itu yang ia miliki untuk mengingat bahwa ia pernah memiliki mami yang begitu hebat. Aku berharap, aku tidak akan berakhir seperti mami. Pada ujungnya, Disa kalah oleh air mata yang tidak mau lagi ditahan-tahan di kelopak matanya. Bulir-bulir itu meluncur begitu saja tanpa permisi membasahi pipinya karena perasaan berat bernama rindu.
Perempuan itu mendekap erat figura yang dibawanya. Tubuhnya meluruh di atas lantai. Menangis terseduh seolah tidak ada hari esok untuk menangis. Sudah lama ia menahan air mata kerinduan. Selama ini ia tidak ingin bersedih, maminya juga pasti tidak ingin melihatnya bersedih. Hanya saja sekarang Disa merasa perlu menangis. Dadanya sudah terlampau sesak dan ingin segera menumpahkan segala emosi yang telah terkumpul dalam dirinya. Jadi Disa tidak lagi peduli, ia menangis dengan begitu kuat. Tidak takut akan ada yang mendengar karena kamar ini kedap suara. Arfa membanting sendok dan garpunya dengan keras di atas piring. Membuat ibu dan adiknya berjengit kaget atas aksinya itu. Rahang lelaki itu terlihat mengetat kuat selepas mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh ayahnya. Berulang kali ia berharap bahwa hari ini indera pendengarnya sedang bermasalah sehingga tidak dapat mendengar dengan baik. Ia berharap jika ia salah mendengar. Tapi raut tegas papanya membuat tenggorokan Arfa tercekat. Kami sudah merencanakannya. Praba setuju. Tinggal menunggu jawaban kamu dan Putri Pabra. Papa harap kamu tidak akan menolak. Arfa mendengus kasar. Ia melirik pada mamanya yang ada di seberang meja. Perempuan yang sudah melahirkannya itu hanya diam saja malam ini, padahal biasanya mamanya itu adalah yang paling vokal saat papanya membuat keputusan-keputusan yang tidak akan Arfa senangi. Sudah jelas rencana perjodohan ini bukanlah hal yang Arfa senangi. Arfa sudah punya perempuan pilihannya sendiri. Ia sudah berencana untuk melanjutkan hubungannya dengan sang kekasih ke tahap yang lebih serius, tapi tiba-tiba malam ini papanya berkata omong kosong soal perjodohan. Papa bilang aku bebas menentukan perempuan pilihanku sendiri. Arfa mencoba mengingatkan papanya tentang pernyataan pria itu bahwa Arfa boleh memilih perempuan yang disukainya sendiri untuk menjadi pendamping hidupnya. Bertahun-tahun yang lalu papanya itu berkata demikian, menangkan Arfa yang kerap merasa gelisah tidak bisa bebas menyukai perempuan karena takut bahwa pasangannya sudah ditentukan. Karena keluarga-keluarga seperti mereka ini memang tidak bebas dalam menentukan pasangan hidup. Pernikahanmu akan membantu perusahaan, Arfa. Arfa tersenyum patah. Seharusnya ia sudah paham polanya bagaimana. Seharusnya ia tidak percaya begitu saja kepada papanya yang jelas-jelas sudah mengkhianati keluarga mereka. Kadang Arfa tidak mengerti mengapa mamanya masih mau bertahan dengan papanya itu. Dapatkan informasi apapun yang bisa didapat tentang dia. Ucap Disa pada orang yang sedang berada dalam sambungan telepon dengannya. Perempuan itu mengamati halaman belakang rumah keluarganya dari balkon kamarnya. Subuh-subuh tadi ia bangun dari tidurnya di kamar yang dulunya dipakai oleh kedua orang tuanya. Kemarin malam, setelah puas menangis, Disa tertidur di kamar itu. Begitu bangun ia segera kembali ke kamarnya sendiri. Aku tunggu hasilnya secepatnya. Disa mengakhiri panggilan. Ia menatap layar ponselnya guna memeriksa jam. Sudah pukul 6:30. Setengah jam lagi sarapan akan dilaksanakan. Disa tidak terbiasa sarapan berat sejak dirinya berkuliah di luar negeri dan jauh dari rumah. Saat berada di rumah ini tentu saja pola makan Disa terjaga. Ada banyak asisten rumah tangga yang mengingatkannya untuk makan dan mengantarkan makanannya ke kamarnya jika ia tidak ikut bergabung makan bersama. Mama Kamala juga tidak pernah membiarkan Disa melewatkan sarapan. Sebelum sarapan ada yang perlu dilakukannya, yaitu bertemu dengan papinya. Ia perlu tahu apa yang menjadi motif papinya membuat rencana perjodohan untuknya dan Arfa Satya. Dari yang ia tahu, perusahaan milik Wiyasa sedang dalam kondisi yang tidak bagus. Perusahaan itu nyaris atau mungkin malah sudah pailit. Jika ini menyangkut bisnis, dari yang Disa lihat perusahaannya tidak akan mendapat keuntungan. Memangnya apa keuntungan yang ditawarkan oleh perusahaan yang sedang kolaps itu? Pernikahan di kalangan mereka sudah pasti berbalut kepentingan bisnis. Bagi orang-orang seperti mereka, pernikahan tidak hanya menyatukan dua orang yang sedang saling mencinta. Disa ingin tertawa membahas ini.
Cinta tidak dibutuhkan untuk pernikahan seperti ini. Pernikahan bagi mereka dijadikan pengikat tak kasat mata antara dua keluarga, antara dua perusahaan, agar mereka tidak saling melepaskan diri dari bisnis yang sudah terjalin, yang sudah bekerja sama. Pernikahan sebagai jaminan bahwa mereka akan saling membantu sama lain untuk bisnis masing-masing. Jika melepaskan, artinya kerjasama mereka yang menguntungkan juga akan selesai. Sayangnya di sini Disa tidak bisa melihat hal apa yang menguntungkan untuk Asara Group. Apa yang ditawarkan Wiyasa kepada papinya? Ada dua asumsi yang berputar di kepalanya. Jika bukan bisnis keluarganya yang ditawarkan keuntungan, maka Wiyasalah yang sedang ditawari sebuah keuntungan oleh papinya. Menyadari kemungkinan itu membuatnya teringat cerita masa lalu. Disa mengetuk beberapa kali pintu ruang kerja papinya. Sebelumnya ia sempat mampir ke kamar papinya yang ada di lantai bawah. Mama Kamala mengatakan jika pria setengah baya itu berada di ruang kerjanya. Saat mendengar sahutan dari dalam yang menyuruhnya untuk masuk, Disa menarik handle pintu. Ia menemukan papinya dengan kacamata yang melorot di batang hidungnya sedang membaca sebuah buku di kursi kebesaran milik pria itu. Disa menutup pintu kemudian melangkahkan kakinya hingga ke tengah ruangan. Perempuan itu berdiri di depan meja kerja sang ayah. Menunggu ayahnya itu selesai dengan kegiatannya. Ada apa? Praba melirik putrinya yang berdiri menghadapnya. Pria itu meletakkan buku yang dibacanya lalu melepas kacamatanya dan menyimpannya di atas meja. Kini atensi pria itu sepenuhnya kepada Disa yang terlihat sekali ingin mengutarakan sesuatu. Jika bukan, mana mungkin putri sulungnya itu menghadap padanya pagi-pagi seperti ini. Apa yang melatar belakangi papi untuk mengatur perjodohan ini? Tanya Disa lugas. Ia ingin tahu alasan yang sesungguhnya. Papinya adalah orang yang penuh perhitungan. Maka dari itu pria ini bisa sukses memimpin perusahaan yang diwariskan kepadanya. Kakeknya memilih papinya sebagai penerusnya ketimbang putra sulungnya untuk mewarisi perusahaan karena tahu bahwa papinya adalah orang yang selalu mempertimbangkan banyak hal dan tidak asal mengambil keputusan. Wiyasa itu sepertinya akan bangkrut. Jadi aku ragu akan ada kerjasama yang menguntungkan di balik pernikahan ini. Barangkali papinya sedang merencanakan sesuatu. Seperti mengambil alih bisnis Wiyasa. Itu adalah sesuatu yang menurut Disa sangat mampu dilakukan oleh papinya. Bisa saja ayahnya itu berniat menguasai bisnis orang lain melalui rencana pernikahan ini. Itu bukan hal baru. Kami memang akan bekerja sama. Masih belum jelas detailnya. Kami belum membahasnya lebih lanjut. Mata Disa menyipit mendengarnya. Benar kan? Pasti ada siasat bisnis di atas perjodohan yang sedang direncanakan oleh papinya dan orang tua Arfasatia. Jangan pikirkan apa yang melatar belakangi perjodohan ini, Disa. Satu alisnya terangkat. Disa mendengar kalimat-kalimat yang diucapkan papinya. Meskipun dalam kepalanya saat ini ia sedang menebak-nebak kerja sama apa yang terjalin antara Asara dengan Wiyasa. Menikah dan berbahagialah. Usiamu sudah hampir menyentuh kepala 3. Menikahlah dan miliki keluargamu sendiri. Dan kenapa harus Arfasatia Wiyasa? Kenapa bukan laki-laki dari keluarga lain? Bukannya sombong atau apa? Ada banyak kandidat yang bisa dijadikan calon suami untuknya. Jika untuk urusan bisnis juga, ada banyak putra mahkota dari keluarga lain yang perusahaannya sedang dalam kondisi bagus-bagusnya, yang tentunya akan lebih menguntungkan untuk Asara ketimbang Wiyasa. Percayalah, meskipun di matamu papi selalu berorientasi pada kebaikan perusahaan, tapi papi tetap menginginkan putrinya mendapat pasangan hidup yang baik. Mendengar kalimat itu keluar dari bibir papinya terdengar aneh. Mereka bukan pasangan ayah dan anak yang harmonis. Hubungan mereka bisa dikatakan semakin dingin tiap tahunnya, apalagi setelah maminya meninggal. Seperti tidak ada perantara yang mendekatkan mereka. Disa sendiri pun merasa harus menjaga jarak, agar papi dan mama Kamala tidak perlu merasa tidak nyaman kepadanya atas pernikahan mereka.
Papi ingin melihat putri papi segera menikah. Tidakkah kamu berpikiran bahwa papi sudah ingin menimang cucu? Sepupu-sepupu sudah banyak yang sudah menikah dan memiliki anak di usiamu saat ini. Lagi-lagi papinya mengucapkan sesuatu yang menggelitik. Pria ini sedang iri pada saudara-saudaranya yang sudah menggendong cucu atau apa. Jadi papi menginginkan seorang cucu, maka dari itu menyuruhku menikah. Praba menghela napas. Pria itu menatap putrinya yang sedang memandangnya penuh selidik. Putrinya itu jelas menuruni sifat-sifatnya. Tidak akan merasa lega jika pertanyaannya tidak terjawab. Putrinya sama seperti dirinya yang penuh dengan perhitungan. Putrinya menghadap padanya pagi ini jelas sedang memperhitungkan apa saja yang akan terjadi nanti setelah rencana perjodohan dijalankan. Ya, papi ingin cucu. Kamu harus melahirkan pewaris baru untuk keluarga ini. Benar juga, dirinya masih punya satu kewajiban yang ia tidak bisa mangkir darinya. Melahirkan penerus baru. Posisinya sendiri pun masih belum aman. Ada anak-anak dari paman dan bibinya yang tidak ingin bisa mengambil alih perusahaan. Sepupunya yang merupakan anak dari kakak papinya itu sudah selalu memandangnya sinis karena ia yang seorang perempuan ini digadang-gadang akan menjadi pewaris selanjutnya, sementara dia yang notabene laki-laki justru tidak bisa mendapatkan label itu. Disa sendiri pun tidak ingin jika perusahaan jatuh ke tangan orang-orang itu, jadi ia sendiri pun mengamini perkataan papinya. Benar ia butuh seorang anak untuk melanggengkan kekuasaan yang dimilikinya saat ini. Ia pernah berjanji pada dirinya sendiri, Baswara harus menjadi miliknya. Sudah 3 hari sejak pemberitahuan perihal perjodohan itu. Disa hanya bisa mengikuti alur yang sudah disiapkan oleh papinya. Tidak ada salahnya juga menikah. Ia juga butuh seorang penerus. Orang-orang di sekitarnya, khususnya dari keluarga sudah ada yang berbisik-bisik bahwa ia sudah selayaknya perawan tua. Padahal usianya saja baru 29 tahun. Belum menyentuh kepala 3. Bukan tanpa alasan orang-orang menggunjing seperti itu. Selama ini ia belum pernah terlibat dengan laki-laki yang menjurus pada hubungan romansa. Setiap ia bersinggungan dengan lelaki hampir semuanya perkara bisnis. Ia memang punya beberapa teman dekat laki-laki. Tapi semua tidak lebih dari sebatas teman untuk menjaga dirinya agar tetap bersosialisasi. Pekerjaan dan statusnya menuntutnya begitu. Disa memasuki lobi kantornya. Beberapa pegawai yang ditemuinya menyapa dan menunduk hormat kepadanya. Disa menanggapinya dengan balas tersenyum tipis. Jadwalnya lumayan padat hari ini karena mendekati akhir bulan. Ada banyak laporan keuangan yang akan dilaporkan kepadanya. Di tangannya saja ada banyak berkas yang semalam terpaksa harus ia bawa pulang untuk dicek di rumah karena ia tidak sempat menyelesaikan semuanya di kantor kemarin. Langkah kakinya membawanya menuju lift. Pandangan Disa lurus ke depan, tiba-tiba saja dari arah samping ada yang menubruk bahunya, membuat tubuhnya terhuyung dan nyaris saja ia mencium lantai. Disa merelakan berkas-berkas dari tangannya berhamburan daripada harus merelakan tubuhnya yang ambruk ke depan. Beruntung ia tidak menggunakan heels yang terlalu tinggi, jika ia sudah dipastikan ia tidak akan bisa menjaga keseimbangan tubuhnya sama sekali. Disa bahkan belum sepenuhnya memulai hari tapi sudah ada yang mengacaukan harinya. Ia ingin meledak-ledak sekarang. Memaki siapapun yang bertanggung jawab atas insiden ini. Orang yang sudah menabrak bahunya. Sayangnya reputasinya tidak mengizinkannya untuk marah-marah. Ia sedang berada di lobi. Ada banyak pasang mata yang akan langsung menjurus padanya begitu ia menaikkan nada suara. Alih-alih memaki, Disa hanya bisa menaik turunkan napasnya guna meredam kekesalan yang sudah membuncah di dalam dada. Maafkan saya, hari ini saya terburu-buru. Biarkan saya membantu Anda. Disa menegakkan tubuhnya. Melihat seorang perempuan yang sepertinya menjadi biang masalah sedang membereskan berkas-berkas yang dijatuhkannya tadi. Perempuan itu berpakaian rapi, memakai celana bahan berwarna hitam,
kemeja putih yang dilapisi blazer berwarna hitam. Rambutnya disanggul rapi ke atas. Perempuan itu berhasil mengumpulkan berkas milik Disa. Disa menerima kumpulan berkas yang sudah pasti tatanannya acak-acakan. Padahal semalam Disa sudah menyusunnya dengan rapi sesuai dengan urutan dan divisi yang melaporkan kepadanya. Sekali lagi saya meminta maaf. Disa menghela napas. Ia tatap perempuan yang masih menampilkan raut bersalah kepadanya. Ada beberapa bulir keringat yang menetes dari wajah perempuan itu. Beruntung riasan yang dipakainya tidak luntur. Melihat betapa gelisahnya perempuan ini, sepertinya dia memiliki janji penting yang tidak seharusnya dilewatkan. Ia melirik arlojinya. Sudah jam 8 lewat beberapa menit. Harusnya Disa sudah ada di ruangannya sekarang. Tidak apa-apa. Lain kali perhatikan jalan Anda. Perempuan itu mengangguk-angguk dan kembali mengatakan maaf kepadanya. Disa tidak ingin berlama-lama lagi di sana dan ia yakin perempuan yang sudah menabraknya pun begitu. Jadi Disa melanjutkan langkahnya menuju lift. Orang tuanya tidak menunggu lama terkait rencana perjodohan. Tidak mau membuang-buang waktu. Akhir pekan ini akan dijadwalkan makan malam bersama keluarga Baswara. Bahkan dalam 1 minggu ini saja Arfa belum bisa menerima kenyataan jika alur hidupnya yang satu ini sudah ditentukan, padahal dulu sang ayah pernah mengatakan jika ia bebas memilih perempuan manapun untuk dijadikan pasangan. Seminggu ini kepalanya cukup pening dengan hal itu. Ia tidak mengenal seperti apa Paradisa. Perempuan seperti apa yang direncanakan akan menikah dengannya. Papanya memang mengatakan jika Paradisa adalah perempuan yang memenuhi kriteria sebagai calon menantu, tapi itu menurut standar sang ayah yang memang memiliki niat lain dalam rencana perjodohan ini. Lalu bagaimana menurut Arfa? Selama seminggu ini Arfa menjauhi kekasihnya Binar. Kepalanya terlalu penuh dengan rencana perjodohannya. Ia tidak mau bertemu dengan kekasihnya dengan wajah kusut. Seminggu ini Arfa hanya bertukar pesan dengan Binar, padahal biasanya paling tidak mereka akan bertemu sekali dalam seminggu jika memang sedang sibuk. Arfa benar-benar merasa penat dan butuh pengalihan. Secara impulsif ia menghubungi teman-temannya untuk menemaninya mencari penghiburan hari ini. Sebuah penghiburan yang sesungguhnya sangat jarang Arfa sentuh. Tapi kali ini tanpa keraguan, Arfa melajukan mobilnya menuju klub yang sering dikunjungi oleh teman-temannya. Paradisa iya. Arfa meneguk whisky kemudian mengangguk menanggapi Yanuar yang mengonfirmasi kembali soal siapa yang dijodohkan dengannya. Arfa sudah menceritakan masalahnya kepada teman-temannya yang hari ini menemaninya untuk sekedar minum di klub. Mencoba mencari pengalihan dengan minuman-minuman yang tersedia di sana. Hanya minum. Arfa sama sekali tidak berminat dengan ramainya dance floor. Kau bajingan beruntung kalau mendapatkannya, sahut Harish. Laki-laki itu awalnya terkejut mendengar berita yang disampaikan oleh kawannya itu. Melihat Arfa yang hari ini bernai-lari pada alkohol, artinya memang perjodohan ini menjadi beban tersendiri untuk pria itu. Tapi kalau dipikir-pikir, fine-fine aja dia dapatnya Paradisa. Pria baik-baik kaya si Arfa ini deserve lah dapat yang modelan Paradisa, Yanuar menanggapi. Arfa mengerutkan dahi. Ia tidak paham dengan apa yang dibicarakan oleh teman-temannya. Sepertinya mereka sangat mengenal sosok Paradisa ini. Kalian kayaknya kenal banget sama Paradisa. Cek, emang kaunya saja yang tutup mata sama perempuan lain selain pacarmu. Dia itu sempurna. Soal kecantikan nggak perlu diraguin lagi. Udah jelas visualnya bukan main. Paradisa selalu menjaga reputasinya sebagai calon pewaris Asara. Ketimbang sepupunya yang cucu pertama dan laki-laki, justru Paradisa yang katanya akan menjadi pemimpin kerajaan bisnis Baswara. Dia nggak pernah aneh-aneh. Kayaknya juga nggak pernah punya pacar. Dengan wajah seperti itu nggak punya pacar, rugi banget nggak sih? Yakin deh dia pasti masih perawan. Nah istimewa banget kan? Cocok dengan kau yang masih perjaka.
Arfa menyatukan alisnya mendengar apa yang disampaikan oleh Yanuar. Ia kurang suka dengan penyampaian temannya itu. Perempuan tidak sepantasnya dinilai sebatas keperawanannya saja. Yanuar mendengus, laki-laki itu kemudian mengerling menatap Harish yang juga menyunggingkan sudut bibirnya mendengar respon dari temannya yang sepertinya dalam waktu dekat akan menuju pelaminan. Kan, apa ku bilang? Dia ini emang yang paling bener di antara kita, gurau Harish. Di antara mereka bertiga, Arfa memang yang tidak pernah neko-neko. Saat Yanuar dan Harish yang sudah tidak terhitung lagi berapa kali berganti pacar, Arfa setia pada satu perempuan. Sayangnya hubungan itu sebentar lagi harus kandas, karena sudah ada perempuan lain yang dipersiapkan untuk menjadi pendamping hidup Arfa dan itu bukan Binar. Jadi kau dan keluargamu akan mengadakan makan malam untuk membahas perjodohan ini besok malam? Tanya Harish melanjutkan topik yang mereka bahas. Laki-laki itu menyahut gelas berisi whisky dari tangan Arfa. Sudah tidak terhitung berapa tegukan yang diminum oleh Arfa, laki-laki itu sudah terlihat tipsi. Ya, besok dan itu adalah pertama kalinya aku akan bertemu dengan Paradisa. Kayaknya enggak deh. Kita dulu sekampus, bahkan satu fakultas sama dia. Kayaknya nggak mungkin kalau besok itu yang pertama kalinya kau bertemu dengan dia. Pasti dulu pernah lah papasan sama dia, masa nggak pernah sih? Tidak terhitung berapa kali Arfa mengernyitkan dahi malam ini. Selama ini ia mengira tidak pernah bersinggungan dengan Paradisa. Bahkan ia meyakini baru mengenali nama itu setelah sang ayah menyampaikan kabar perjodohan yang sangat mengejutkan itu. Kita satu kampus sama dia. Iya, dia kuliah S1 di kampus kita. Terus lanjut magister di luar negeri. Otak Arka mulai menggali-gali memorinya, mencari-cari bahwa mungkin ia pernah berinteraksi dengan sosok Paradisa. Sayangnya ia tidak menemukan apapun. Barangkali ia memang lupa, Arfa sendiri tidak mengingat semua nama teman-temannya yang berada satu angkatan di jurusannya. Meskipun kedua temannya yang sedang menemaninya hari ini selalu mengatakan jika Arfa cukup populer semasa menjadi mahasiswa. Aku nggak inget apa-apa. Serius nggak tahu wajahnya Paradisa itu gimana? Tanya Yanuar dengan mata membulat. Tidak menyangka temannya satu ini tidak mengenal Paradisa. Astaga, Riz, temenmu ini tinggal dalam tempurung apa gimana sih? Tapi gak salah juga sih, Paradisa itu tertutup juga. Gak suka umbar-umbar di sosial media, hidupnya penuh privasi banget. Arfa mengabaikan teman-temannya yang sepertinya sudah mencari maki dirinya karena tidak mengenal sosok Paradisa. Bukannya ia tidak ada usaha untuk mengenali perempuan itu. Seperti yang dikatakan oleh temannya, Paradisa sepertinya tidak punya media sosial. Arfa sendiri tidak ada niatan untuk mencari tahu di mesin pencari. Toh juga mereka akan bertemukan. Akan lebih baik jika ia melihat langsung seperti apa rupa perempuan itu. Kamala menyiapkan jamuan dengan antusias. Perempuan itu tampak bersemangat menyiapkan keperluan untuk menyambut keluarga calon besan. Perempuan itu tidak mau ada yang kurang. Bagian dapur kediaman Baswara hari ini sangat sibuk. Kamala jelas tidak mau sampai ada penilaian buruk dari keluarga Wiyasa atas jamuan yang diberikannya sebagai nyonya rumah. Sementara si main karakter dari acara makan malam hari ini belum terlihat batang hidungnya di rumah megah milik Praba Baswara. Disa masih bergelung di atas kasurnya. Menggulir iPad yang sedang menampilkan beberapa informasi tentang Arfa Satya yang diberikan oleh Gaya tempo hari. Laki-laki itu saat ini sedang bekerja keras mengembalikan kejayaan bisnis keluarganya. Disa bertanya-tanya, kira-kira respon seperti apa yang ditunjukkan oleh lelaki itu terhadap rencana perjodohan ini. Pria itu sudah memiliki kekasih, hubungan yang sudah dijalani selama bertahun-tahun. Walau dalam tahun-tahun itu hubungan mereka mengalami pasang surut, Arfa sudah mengenal Binar lama. Sejak mereka berstatus mahasiswa. Namun mereka baru benar-benar menjadi sepasang kekasih 3 tahun lalu. Sebelumnya mereka cukup nyaman menjadi seorang teman.
Pernah mereka putus selama berbulan-bulan karena keduanya merasa memang membutuhkan waktu untuk diri mereka masing-masing. Akankah Arfa mau melepas kekasihnya untuk menjalani perjodohan ini demi menghidupkan kembali perusahaannya sekarang yang memang sedang membutuhkan suntikan dana? Disa mendengus sendiri. Jalan hidupnya saat ini benar-benar seperti drama picisan. Siapa yang menyangka ia akan menjadi seseorang yang akan menjadi pemeran utama di drama-drama murahan ini? Mungkin nanti akan ada alur. Si laki-laki tidak bisa menerima perjodohan dan tidak menganggap serius pernikahan mereka. Paradisa tidak akan terkejut jika itu sampai terjadi padanya. Saat pikiran Disa tenggelam dalam kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada acara makan malam hari ini, ponselnya berdering. Ada nama adiknya Paramita tertera sebagai identitas pemanggil. Sudah bisa ia tebak tujuan gadis itu menelponnya. Halo, Kak, ini Mama nanya kok kakak belum ke rumah juga. Buruan ke sini. 1 jam lagi kakak berangkat. Cepetan sebelum Mama ngomel. Begitu Disa meyakinkan adiknya bahwa sebentar lagi ia akan segera bersiap untuk berangkat ke rumah utama, adiknya mau menutup telepon dengan sedikit ancaman jika Disa tidak segera datang. Siapa saja menerima omelan dari Kamala. Paramita, adik beda ibunya itu memiliki sifat yang berbeda darinya. Gadis itu lebih ceria dan hangat dibandingkan Paradisa. Orang-orang mungkin lebih senang berinteraksi dengan Mita daripada dengan dirinya. Gadis itu tumbuh dengan kasih sayang luar biasa dari orang tuanya, tidak heran jika ia menjadi gadis dengan perangai supel. Disa kembali menatap layar iPad-nya. Melihat potret Arfa, sudut bibirnya terangkat. Sampai bertemu nanti malam, Arfa. Arfa melihatnya. Paradisa. Sejak dipersilahkan masuk ke rumah megah milik keluarga Baswara ini, Arfa segera mencoba mengenali seperti apa perempuan yang dipilih oleh ayahnya untuk menjadi istrinya itu. Seperti kata teman-temannya, wajah Paradisa memang menawan. Sebagai laki-laki ia mengakui hal itu. Kecantikan Paradisa itu terpancar meski perempuan itu tidak menggunakan riasan berat. Mata bulat dengan kelereng berwarna gelap itu terlihat sangat memikat namun belum cukup untuk membuat Arfa terpikat sepenuhnya. Pria itu masih ingat dengan statusnya yang memiliki kekasih. Kerlip mata itu terasa familiar, kendati Arfa belum menemukan ingatan yang menyatakan bahwa mereka pernah saling berinteraksi atau semacamnya karena temannya berkata bahwa mereka berada di satu fakultas dengan perempuan itu. Hidungnya kecil dan mancung, bibir plum yang berwarna layaknya ceri itu jelas menjadi nilai tambah untuk visual yang ditampilkan oleh sosok Paradisa. Rambutnya hitam legam dan ditata sedikit bergelombang di ujungnya. Perempuan itu memakai gaun maksi berwarna krim. Dari tampilan luarnya memang Paradisa mendapat nilai sempurna. Jadi, bagaimana? Disa mau menjalani perjodohan ini? Tanya itu keluar dari bibir Arsa Wiyasa. Pria itu bertanya dengan akrab. Saat ini kedua keluarga Baswara dan Wiyasa tengah menikmati hidangan makan malam di ruang makan kediaman Baswara. Tidak perlu diragukan. Masakan koki dari dapur Baswara tidak pernah mengecewakan. Kamala benar-benar tidak membiarkan ada yang kurang malam ini. Sayang, ayo cepat. Aku tidak sabar ingin melihat bayi gemasnya Yena. Setelah mendapatkan kabar bahwa Yena sudah melahirkan pagi tadi, Siena menjadi heboh sendiri dan terus saja menyuruhnya untuk segera bersiap. Dan apa yang Diandra lakukan? Pria itu hanya bergerak santai, melakukan apapun tanpa terburu-buru. Tapi hal itu terlihat begitu lambat di mata Siena, sehingga perempuan itu turun tangan membantunya memakaikan pakaian, juga menyemprotkan parfum padanya. Ayo cepat, mengapa akhir-akhir ini kau lambat sekali? Siena sudah misuh-misuh sembari mengelus perutnya sendiri. Jangan sampai kau jadi manusia lambat juga ya. Jangan mengikuti jejak calon papa satu itu. Gerutunya sembari menusuk-nusuk kecil perutnya sendiri. Setelah hari itu, dan seringnya melakukan malam panas bersama, akhirnya sebuah kehidupan muncul di dalam perut Siena tanpa membutuhkan waktu yang lama.
Melihat betapa menggemaskannya saat Sienna seperti itu, Diandra hanya bisa memeluknya dan membubuhi wajah cantik itu dengan kecupan manisnya. Diandra, nafasmu bau. Jangan menciumku. Setelah berteriak seperti itu, Sin mendorong wajah Diandra hingga pria itu mundur beberapa langkah. Dengan wajah kesalnya, Sienna masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang. Diandra menggelengkan kepalanya. Semenjak dinyatakan hamil, Sienna menjadi sering menjauhinya dan bahkan dengan terang-terangan menyebutkan alasannya. Mulutmu bau, bau. Mandi sana ih. Jangan mendekat, kau bau. Padahal Diandra yakin dan sangat yakin bahwa dirinya tidak bau sedikit pun, tapi Sienna tetap saja berkata bahwa dirinya bau. Namun yang membuatnya sedikit heran, Sienna akan terus memeluknya sepanjang malam tanpa membiarkan pelukannya lepas sedikit pun, seakan perkataannya di siang hari tidak pernah terucap. Dasar bumil, gumamnya terkekeh geli, lalu masuk ke dalam mobil dan mulai meninggalkan pekarangan rumahnya. Selama di perjalanan, Sienna terus berkedip sembari menatap lekat pada Diandra yang tengah fokus mengemudi. Jika dilihat secara teliti, Diandra benar-benar tampan, apalagi kini pria itu memiliki kumis meskipun sangat tipis. Kumis yang masih kecil itu jangan dulu dibunuh ya. Aku ingin melihatnya tumbuh besar. Diandra mengernyit heran, kemudian melihat pantulan wajahnya pada kaca spion yang berada di depannya. Memang kumisnya sudah mulai tumbuh, dan rencananya Diandra akan membasminya sepulang dari menjenguk bayi Devian. Tapi mendengar apa yang baru saja Sienna katakan, sepertinya ia harus mengurungkan rencana awalnya. Of course, anything for you, sweetie. Saat mobilnya berhenti karena lampu merah, tiba-tiba Sienna gerasak-gerusuk sendiri. Diandra menolehkan kepalanya, menatap Sienna yang tengah membuka sepatunya dalam keadaan berbaring. Apakah sepatu itu tidak nyaman? Tanyanya lembut, dan hal itu dijawab anggukan kepala oleh Sienna. Terlalu besar. Apakah aku boleh meminjam sepatumu? Diandra mengernyit tidak mengerti. Jika sepatu milik Sienna saja besar, lantas apa kabar dengan sepatunya jika dipakaikan di kaki istrinya itu? Tapi meskipun begitu, Diandra tetap menurutinya. Melepaskan sepatu kuningnya, kemudian memberikannya pada Sienna. Melihat perempuan itu benar-benar memakainya, Diandra hanya mampu tersenyum kecil. Sepertinya keinginan kecilnya itu adalah salah satu ngidamnya yang sudah berjalan selama beberapa minggu ini. Apakah akhirnya Yena melahirkan 5 bayi? Pertanyaan polos itu membuat Diandra tersedak air liurnya sendiri. Tidak mungkin, itu akan sangat beresiko jika benar-benar terjadi. Jangankan 5 bayi, 1 bayi pun taruhannya adalah nyawa. Sienna bangun, kemudian melangkah dengan susah payah dan duduk di samping Diandra, tentu dengan bantuan pria itu. Tapi Yena berharap bisa melahirkan 5 bayi, apakah itu tidak mungkin? Diandra berdeham kecil. Bukan tidak mungkin, hanya saja terlalu mustahil bisa melahirkan bayi sebanyak itu menurutku. Jika melihat perut Yena, sepertinya tidak mungkin jika wanita itu mengandung bayi kembar, apalagi sampai kembar 5. Sesampainya di rumah sakit tempat Yena melahirkan pagi tadi, Sienna cepat-cepat turun setelah mobil terparkir rapi, bahkan meninggalkan Diandra yang baru saja hendak membuka pintu. Sienna sudah masuk ke dalam rumah sakit di depannya, sedangkan Diandra baru beberapa langkah dari mobilnya setelah mengeluarkan sepasang sandal rumah yang sengaja pria itu simpan di dalam mobil. Namun tiba-tiba saja, Sienna kembali lagi, menghampiri Diandra dengan senyuman lebar, dan menggenggam tangannya tanpa kata. Diandra menunduk, menatap Sienna yang berjalan beriringan di sampingnya. Kaki pendek perempuan itu melangkah seperti tentara, namun dalam versi yang lebih menggemaskan di matanya. Kau tidak tahu di mana ruang rawat istri Devian bukan? Tanyanya seraya melepaskan genggaman tangannya, beralih merangkul bahu Sienna agar perempuan itu lebih dekat dengannya. Sienna cengengesan, dan memeluk pinggang Diandra. Aku tahu, hanya saja aku lupa.
Elaknya setelah menghentikan langkahnya, mengikuti Diandra yang juga tiba-tiba saja berhenti melangkah. Tanpa aba-aba pria itu mengapit kedua pipinya, lalu mengecup cukup lama bibirnya yang maju ke depan. Kau sangat, sangat menggemaskan. Diandra menyentuh dadanya menggunakan kedua tangan, kemudian kepalanya menunduk. Apa kau sengaja berperilaku menggemaskan seperti itu untuk membunuhku, Nona? Tanyanya seraya memiringkan kepalanya dengan sebelah matanya yang terbuka, senyumnya merekah saat melihat Sienna membekap mulutnya. Tidak lama kemudian Sienna melakukan apa yang dilihatnya, lebih tepatnya meniru apa yang Diandra lakukan. Apakah kau juga berniat membunuhku dengan senyumanmu itu, Tuan? Tanyanya dan mengedipkan matanya genit. Diandra tertawa, merentangkan tangannya dan hendak memeluk Sienna, tapi suara deheman yang cukup keras di belakangnya membuat Diandra berbalik dengan cepat. Baru kali ini aku melihat Diandra seperti itu, menggelikan. Celetuk Farel, kemudian berpura-pura ingin muntah, diikuti oleh Brian, Jelio dan Yoshua. Sedangkan Dino dan Cleo hanya tertawa melihat tingkah mereka. Sienna pun ikut tertawa, apalagi saat melihat wajah masam Diandra. Apakah Yena ada di dalam? Sienna bertanya, mencoba mencairkan suasana yang terasa canggung bagi Diandra. Ada di dalam, ayo masuk saja. Ajak Jelio seraya membuka lebar-lebar pintu di belakangnya, lalu menuntun Sienna masuk, meninggalkan Diandra yang masih diolok-olok oleh teman-temannya. Apa yang kalian lakukan di sini? Demi untuk menghentikan ejekan mereka, Diandra terpaksa bertanya hal yang sudah jelas jawabannya. Gisela yang memaksa mereka untuk ikut, katanya sih agar mereka tergoda saat melihat bayi menggemaskan, kemudian memilih untuk menikah agar memiliki bayi juga. Jelas Farel dibuat geleng kepala saat mengingatnya. Kemanapun istrinya itu akan pergi, maka teman-temannya ini harus ikut serta juga. Ayo masuk, kau harus melihat bayi Yena yang benar-benar mirip dengan mantan kekasihmu itu. Di tengah ramainya suara gelak tawa di ruangan itu, hanya Sienna yang fokus pada bayi kecil yang berada di depannya. Kepala kecil itu terus bergerak, kedua tangannya yang terbungkus pun terlihat mencoba memberontak. Sienna terkekeh, ia gemas, namun hanya bisa memperhatikan tanpa berani untuk menyentuhnya. Sepertinya akan menyenangkan jika aku bisa memiliki boneka hidup seperti ini lebih dari satu. Gumamnya seraya mengelus perutnya sendiri. Satu saja cukup, karena jika lebih dari satu bisa membahayakan. Sahut Diandra yang sedari tadi tidak melepaskan sedikit pun perhatiannya dari Sienna. Bibirnya tersenyum, tangannya terangkat dan merangkul bahu Sienna yang masih fokus pada bayi di depan mereka. Tidak lama lagi Gisela yang akan memiliki bayi lucu seperti ini, aku benar-benar tidak sabar menunggu bayiku sendiri lahir. Diandra berkedip lambat, tatapan matanya terlihat gusar, entah mengapa perasaannya menjadi tidak tenang seperti ini. Bahkan suara Sienna yang terlihat bahagia pun tidak bisa Diandra tangkap dengan jelas. Hingga tidak lama, ponselnya berbunyi. Diandra menatap sejenak pada benda persegi itu, kemudian pada Sienna yang terlihat penasaran. Kakek, ucapnya yang mendapatkan anggukan kepala dari Sienna. Menepuk-nepuk kepala perempuan itu, kemudian Diandra melangkah keluar dari ruangan itu dan menjawab panggilan itu. Kakek, hening, tidak ada balasan apapun yang membuat Diandra mengernyit heran. Saat hendak memanggil sang kakek lagi, tiba-tiba terdengar suara di dalam ponselnya. Diandra, kakek sakit, dan kakek ingin bertemu denganmu. Suara lirih di balik ponselnya membuat Diandra terdiam. Itu jelas bukan suara Will, atau apakah kakeknya itu sakit parah. Hingga yang menghubunginya harus Leo seperti ini. Tolong, biarkan kakek yang berbicara. Ucapnya dengan datar, matanya melirik kecil pada kemunculan Devian yang keluar dari ruangan di sampingnya. Nak, bisa kau datang? Kakek ingin menyampaikan dan memberikan sesuatu padamu. Jantung Diandra berdegup kencang, suara lemah Will membuat tubuhnya lemas.
Malam ini akan Diandra usahakan untuk datang. Ajak juga adikmu, kakek ingin melihat kalian berdua. Kepala Diandra mengangguk. Baiklah. Kemudian mematikan panggilan itu saat suara Leo terdengar lagi. Kepalanya menoleh, menatap Devian yang terlihat begitu penasaran. Kakek sakit, dan kakek meminta kita untuk datang. Jelasnya yang membuat Devian mengernyit, terlihat jelas bahwa adiknya itu bimbang. Istri dan anakmu biarkan Sienna serta teman-temanku yang menjaganya. Tenang saja, mereka bukan penjahat yang bisa membahayakan istri dan anakmu. Diandra mendekati Devian, kemudian menepuk-nepuk bahunya. Hanya sebentar, setelah itu kita kembali dengan cepat. Karena bagaimanapun, Diandra tidak akan bisa meninggalkan Sienna lebih lama. Bersambung.